Tapi tempo hari itu diartikan enggak begitu. Kalau ulama dan umara itu baik-baikan, kalau menurut saya malah enggak cocok, ini malah rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadaratil habaib wal masyayikh al-aizza dimaizukum, yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Bupati dan segenap pejabat yang hadir, baik TNI, Polri maupun sipil, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku semua, khususnya ulama umara. Saya bersyukur alhamdulillah bisa ikut hadir pada sore ini dalam rangka silaturahmi ulama dan umara. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Saya tadi diberitahu oleh Mas Arif Ramadan, utusannya Pak Bupati, jenengan diminta hadir di pendopo Saya ulangi lagi, tadi Mas Arif Ramadan utusannya Pak Bupati ke tempat saya dan meminta saya ke pendopo. Jenengan walau kalimatan pokoknya ngendikan sekedik mawon kalih ngentosi Kiai Maimun. Lah karena ini Kiai Maimun sudah rawuh, jadi apa perlu saya ini meneruskan omongan saya ini, karena jadi alhamdulillah ini Kiai Maimun sudah rawuh, jadi ya untuk tombo isin Mas Arif ya tak ngomong sedikit lah gitu. Tadi dari Ketua MUI Rembang mengulang istilah sinfani, saya jadi teringat zaman Orde Baru. Hadis ini populer sekali, tidak hanya ulama yang ngomong itu, umarok juga dalil begitu. Wah, sudah di mana-mana sinfani itu. Tapi waktu itu dan hampir sama yang disampaikan sekarang ini, rupanya masih ingat ini Ketua MUI pada zaman itu, mesti tom-tomen. Jadi sinfani ulama dan umara itu diartikan pada waktu itu, kalau dua kelompok ini, ulama dan umara ini, bukan kok yang ulama baik, yang umara baik, tidak begitu. Kalau di hadisnya begitu menurut pemahaman saya. Nanti biar dikoreksi oleh Kiai Maimun. Kalau menurut pemahaman saya itu, dua kelompok ini kalau umaranya baik, ulamanya baik, insya Allah masyarakat baik. Tapi tempo hari itu diartikan enggak begitu. Kalau ulama dan umara itu baik-baikan, maka masyarakat baik. Ini kalau menurut saya malah enggak cocok, ini malah rusak. Jadi kong kali kong ulama be umara ya bar ngono ae, bar. Menurut saya ya ulama baik dari ukuran ulama, umara baik dalam ukuran. Jadi misalnya polisi itu kalau terlalu banyak husnuzon tidak baik. Tapi kalau kiai kok banyak suudzon jelek. Nah kalau polisi banyak husnuzon terus ya tidak nangkep maling belas. Diberitahu itu ada indikasi, wah jangan suudzon toh ini.
ini orang baik-baik itu. Sekarang golingis kok kan khusnudzan. Jadi apa namanya, kalau seperti istilahnya Pak Munib tadi mau tukar pikiran, sharing, kasih masukan, ini bekerja sama, ya tidak silaturahmi setahun sekali begini. Bagaimana kalau setahun sekali ini? Sudah tutup buku ini. Kalau mau begitu ya MUI memfasilitasi kiai-kiai diajak bicara sama umara untuk membicarakan masalah di Rembang ini, gitu. Jadi jangan pada saat akan jadi umara dan baru datang ke kiai. Setelah jadi umara tidak datang ke kiai. Kalau lagi tidak ada apa-apa, tidak datang ke kiai. Kalau ada apa-apa, datang ke kiai. Emangnya kiai ini apa? Kalau memang betul-betul mau apa namanya bersama, ya dari perencanaan. Mereka diundang lah siapalah, diajak rembukan, Pak Bupati, apa salahnya sowan ke Kiai Maimun? Tidak hanya pada waktu nyalon dulu, ndak. Setelah ini jadi datang ke sana. Ini nonton program ngaten Kiai. Niki saya ini sepundi niki. Nyuwun pengarahan. Itu. Kalau sibuk itu akhirnya masih muda. Oh, jangan. Dan ini betul-betul nanti ada masukan dari mana? Ini ada kiai-kiai dari daerah-daerah ini. Mungkin ada, wah di tempat saya sudah narkoba sudah, wah gitu. Di sini sudah ada mulai ideologi keras-keras ini sudah muncul di sini. Nanti disampaikan kepada umarok. Umarok nanti yang merencanakan bagaimana. Ini kadang-kadang kita itu keliru ini. Jadi tidak pan-papan itu, tidak pan-papan. Istilah padahal bolak-balik muni soleh-soleh. Soleh-soleh itu menurut saya kan pan-papan. Solehnya umarok, solehnya ulama itu beda-beda. Solehnya polisi, solehnya santri itu beda. Sekarang ini enggak, campur aduk. Umarok terus jadi kiai, mana-mana pengajian. Wah ini kaplingnya kiai habis ini, diambil karena umaran payah ini. Itu tidak apa-apa kalau umarok. Kadang-kadang masih santri itu sudah kemiai kiai gitu. Lah terus bukan hanya dolun, mudilun. Sekarang banyak. Jadi saya jadi gak enak ini nunggu Kiai Maimun sudah rapuh. Dia ngomong ra enak kabeh. Jadi sekarang ini memang apa namanya, kondisi tempat kita itu sedang tadi dibilang Pak Bupati dalam kondisi yang ya rada halus ya, memprihatinkan lah. Bagaimana di Indonesia sampai ada bom, ada narkoba sampai tontonan segala macam. Padahal kita punya ulama banyak sekali. Lalu orang menyalahkan ulama iki kok ngantek ana wong Islam ngebom barang ku mbiyen pengajiane kaya apa. Ngojo-ojo kiai ini ora ngaji tekan kutha. Jadi sing kutha diulang karo santri-santri ku. Dadi ra gelem. Saya itu masih tertarik sama rumusnya polisi itu, N sama K. N itu niat, K itu kesempatan. Jadi adanya kejahatan itu karena ada kumpulnya N sama K. Begitu ya Pak Polisi? Saya cuma dari luar. Jadi meskipun ada niat jahat, tapi kalau tidak ada kesempatan,
tidak akan terjadi kejahatan. Meskipun ada niat, tidak ada kesempatan, tidak ada kejadian. Meskipun ada kesempatan, tidak ada niat, tidak akan terjadi. Yang terjadi sekarang adalah karena kumpulnya niat sama kesempatan dari situ. Menurut saya kesempatan itu bagiannya polisi, umarok. Niat bagiannya ulama. Supaya orang tidak mempunyai niat jahat, ulama ini. Jadi sing bangsa menghimbau-himbau itu biar ulama saja. Kalau umarok jangan menghimbau. Oh, polisi kok menghimbau itu? Oh, jangan maling ya. Gimana? Ya tangkul cek nak buat semua. Punya kekuasaan ya digunakan kekuasaan. Jadi, saya kira itu saja karena nanti jangan-jangan kayak Maimun kontrol lagi malah payah saya. Jadi saya kira ini Mas Arif ya sudah saya laksanakan tugasnya untuk bicara sebentar. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Ini yang kita jarang ingat itu adalah memohon kepada Allah, karena kita menjagakan kemampuan diri sendiri, karena kita merasa mampu lalu kita lupa kepada yang maha mampu, yang maha kuasa. Maka saya kira ini penting untuk kita semua, baik ulama, umarok, untuk tidak henti-hentinya mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon rahmatnya. Tidak bisa kalau tidak karena kehendaknya Allah. Indonesia yang dulu dikenal sebagai bangsa yang ramah tamah menjadi bangsa yang bisa ngebom, itu tidak masuk akal kalau tidak kehendaknya Allah. Kita hanya gara-gara pilkada sampai kita harus berkelahi sama saudara kita sendiri, itu luar biasa. Kalau tidak karena ada firman Allah yang ini saya dalil renginan. Kita ada firman Allah yang menyatakan bahwa orang-orang mukmin yang didhawuhi Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu, apa itu? Pokoknya aku nek keliru terus langsung aja maknanya, kalian orang-orang mukmin jangan seperti mereka-mereka yang lupa sama Allah. Kalau lupa kepada Allah, Allah akan membuat kalian lupa diri Anda. Wala takunu kalladzina nasu anfusahum, nasullah fa ansahum anfusahum. Kita itu terlupa diri, lupa ini sama-sama Indonesianya, ini sama-sama Islam, lupa. Bahkan ini sama-sama NU-nya, ini lupa semua, lupa diri. Pilkada yang 5 tahunan, pilpres yang 5 tahunan, kita anggap bila yaumil qiyamah. Perjuangan kita mengotornya seperti memperjuangkan sesuatu yang abadi, sehingga kita mempersetankan prinsip-prinsip mulia lainnya seperti persatuan, seperti ukhuwah Islamiyah dan lain sebagainya. Ini kalau tidak ditulungi baik Gusti Allah, ini terus dodol-dodol, dilehalkan dengan mengatakan bahwa ini tahun politik, lalu kita boleh berpolitik apa saja, boleh mencaci maki saudara sendiri dan seterusnya. Jadi marilah, ini cocok sampai ulama cocok lah, pokoknya paneling Gusti Allah, kenal Gusti Allah. Saya kira itu saja. Wallahu yaufiquna ila ma fi khairul Islam wal muslimin, khairul Indonesia wa Indonesiin, wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.